Apakah kamu terus kepikiran seseorang atau sering teringat seseorang tanpa sebab yang jelas? Jika iya, video ini cocok untuk ditonton. Dan mungkin ini adalah cara semesta menyampaikan pesan melalui video ini. Ada yang bilang, jika kamu sering teringat seseorang atau terus kepikiran seseorang, artinya orang tersebut sedang memikirkanmu. Sedangkan menurut teori lainnya, ini dipercaya sebagai tanda orang tersebut mencintaimu. Misalnya menurut psikologi, jika kamu sulit melupakan seseorang, bahkan sampai harus berperang melawan perasaan diri sendiri, tandanya dia yang di sana sangat mencintaimu. Mungkin kamu tidak akan percaya, tetapi ada beberapa teori yang bisa memperkuat hal ini. Dan di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Untuk itu jangan skip videonya, supaya kamu tidak melewati setiap poin pentingnya. 1. Menurut teori psikologi, ketika pikiranmu terus tertuju pada seseorang, hal ini tidak selalu berarti ada sesuatu yang mistis. Dalam dunia psikologi, ini bisa dijelaskan oleh bagaimana otak kita bekerja saat menghadapi hal emosional dan belum tuntas. Salah satu teori yang sering dikaitkan dengan fenomena ini adalah Zeigarnik Effect. Ini adalah kondisi di mana otak lebih cenderung mengingat hal-hal yang belum selesai atau belum mendapat penutupan yang jelas. Jadi jika kamu pernah memiliki momen membekas dengan orang tersebut, maka pikiran tentangnya akan terus muncul secara berulang. Selain itu, faktor emotional attachment juga sangat mempengaruhi. Saat seseorang memberikan dampak emosional yang cukup kuat, otak akan mencatat pengalaman itu sebagai sesuatu yang penting dan menyimpannya dalam bagian otak yang mengatur emosi seperti sistem limbik. Ini menyebabkan ingatan tentang orang tersebut bisa muncul kapan saja. Pikiran bawah sadar bekerja seperti radar yang selalu menyeleksi mana yang penting bagimu secara emosional. Kadang, perasaan tertarik, kekaguman, atau bahkan luka kecil yang kamu rasakan dari interaksi dengan orang itu, semuanya menciptakan bekas psikologis. Dan otak alih-alih melupakannya, justru terus memprosesnya, karena masih menganggapnya relevan. Hal ini makin diperkuat jika kamu sering mengasosiasikan lingkungan, lagu, tempat, atau aktivitas tertentu dengan sosok tersebut. Semua itu memperkuat jejak mental, sehingga pikiranmu dengan mudah kembali kepadanya. 2. Menurut perspektif spiritual, banyak ajaran spiritual mempercayai bahwa setiap manusia memiliki energi yang saling terhubung, terutama jika dua jiwa pernah memiliki ikatan khusus, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan sebelumnya. Pikiran yang tak kunjung lepas dari satu orang bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai di tingkat jiwa. Beberapa ajaran spiritual bahkan menyebutkan adanya soul connection atau spiritual bond, yang artinya dua jiwa bisa terus terikat satu sama lain walaupun tidak lagi berinteraksi secara fisik. Ketika kamu sering merasa gelisah tanpa sebab yang jelas, tapi bayangan tentang seseorang terus hadir, bisa jadi itu adalah bentuk komunikasi energi. Jiwa memiliki cara tersendiri untuk merasakan, dan koneksi semacam ini melampaui logika dan ruang. Dalam banyak tradisi spiritual juga dikenal istilah twin flame, yaitu dua jiwa yang dulunya satu, namun terpisah dan mencari untuk saling menemukan kembali. Ketika kamu bertemu dengan seseorang yang mengganggu pikiranmu terus-menerus, mungkin itu bukan karena kamu terlalu memikirkannya, tapi karena ada sesuatu dari dalam dirimu yang sedang terbangun dan mencoba memahami pesan dari koneksi tersebut. Jiwa saling memanggil dalam senyap, dan terkadang kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Kamu hanya bisa merasakannya. 3. Dalam kepercayaan masyarakat, di banyak budaya dan tradisi, ketika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau kebetulan. Justru hal itu seringkali diartikan sebagai firasat atau pertanda batin bahwa orang tersebut sedang memikirkanmu juga. Keyakinan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi bahwa hati manusia memiliki kemampuan untuk merasa lebih dulu sebelum logika mampu memahami. Sebagian masyarakat percaya bahwa saat kamu tiba-tiba teringat pada seseorang tanpa alasan jelas, terutama saat kamu sedang fokus pada hal lain, itu adalah tanda bahwa namamu tengah disebut, atau bahkan didoakan oleh orang tersebut.
Kepercayaan lain menyebutkan bahwa orang-orang yang terhubung secara emosional bisa saling menyentuh hati meski berjauhan. Bahkan di beberapa tradisi, saat kamu bermimpi berulang kali tentang seseorang atau merasa gelisah saat mengingatnya, itu bisa menjadi tanda bahwa ada ikatan jiwa yang belum selesai. Masyarakat meyakini bahwa rasa yang datang berkali-kali bukanlah hal sepele, karena hati bagi banyak orang adalah kompas yang jarang salah dalam membaca perasaan. 4. Menurut Law of Attraction. Dalam perspektif Law of Attraction, pikiran adalah magnet. Apa yang kamu pikirkan secara terus-menerus, dengan emosi yang kuat dan konsisten, akan kamu tarik masuk ke dalam realitasmu. Jadi ketika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, itu bisa berarti bahwa kamu sedang mengirimkan gelombang energi ke semesta. Hukum ini bekerja berdasarkan frekuensi. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan perasaan rindu, cinta, atau harapan, kamu sedang memancarkan getaran emosional yang kuat ke alam semesta. Dan karena energi tidak pernah hilang, melainkan hanya berubah bentuk, maka energi itu akan mencari padanan yang serupa untuk kembali kepadamu. Dalam hal ini, bisa jadi semesta sedang mengatur situasi, pertemuan, bahkan perasaan untuk mempertemukanmu kembali dengan orang yang kamu pikirkan. Namun, Law of Attraction juga mengingatkan bahwa fokusmu akan menentukan hasilnya. Jika kamu memikirkan seseorang dengan rasa kehilangan atau kekhawatiran, semesta bisa saja memantulkan rasa itu dalam bentuk ketidakhadiran atau ketidakjelasan dari orang tersebut. Sebaliknya, jika kamu memikirkan seseorang dengan keyakinan bahwa kalian akan terhubung kembali dalam waktu yang tepat, semesta bisa membuka jalan-jalan kecil menuju pertemuan yang tak terduga. Maka ketika kamu terus tertuju kepadanya, bisa jadi bukan hanya karena hatimu belum selesai, tapi karena energimu masih menyebut namanya dalam diam. Kamu sedang menariknya, bahkan tanpa kamu sadari. Dan bila memang ada resonansi, semesta akan merespon, meski tidak selalu dengan cara yang kamu bayangkan. 5. Menurut resonansi energi. Segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk manusia, adalah energi. Dan setiap energi memiliki frekuensinya sendiri. Saat kamu terus memikirkan seseorang, itu bisa jadi bukan hanya karena kenangan atau perasaan yang tertinggal, melainkan karena frekuensi energimu sedang beresonansi dengan frekuensi orang tersebut. Dalam fisika dan spiritualitas, resonansi terjadi ketika dua objek atau entitas bergetar pada frekuensi yang sama. Dan ketika itu terjadi, satu sama lain saling mempengaruhi, meski dalam diam dan tanpa sentuhan fisik. Itulah mengapa terkadang kamu bisa merasa terhubung dengan seseorang yang bahkan tidak sedang berada di dekatmu. Kamu merasa tertarik kepadanya, tapi bukan dalam arti fisik saja, melainkan secara batin. Dan ketika kamu memikirkan seseorang secara intens, kamu sedang mengirimkan gelombang energi ke arah orang itu. Jika energinya masih terbuka untukmu, entah karena masih menyimpan rasa yang sama atau masih ada ikatan batin, maka resonansi itu bisa terjadi. Ada kalanya resonansi ini terasa sangat kuat, seperti kamu bisa merasakan perasaannya, atau kamu tiba-tiba tahu kapan dia sedang sedih, bahagia, atau memikirkanmu juga. Ini bukan sekedar intuisi, melainkan pertukaran energi. Resonansi tidak bisa dipaksakan. Ia terjadi secara alami ketika dua hati, dua jiwa, dua energi masih memiliki sesuatu yang belum selesai. Dan saat itu terjadi, pikiranmu bisa terus tertuju kepadanya. Bukan karena kamu lemah atau tidak bisa move on, tapi karena alam sedang memberitahumu bahwa ada getaran yang belum berhenti. Oke, seringkali kita bertanya-tanya, kenapa dia terus ada dalam pikiran? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada makna di baliknya? Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita terbiasa menganggap banyak hal sebagai kebetulan semata. Tapi ketika satu wajah, satu nama, atau satu kenangan terus muncul, bahkan saat kamu tidak berniat mengingatnya, mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kebetulan. Kebetulan bisa saja terjadi sekali atau dua kali. Tapi ketika pola itu berulang kali, ketika kamu memikirkannya, lalu tiba-tiba dia muncul dalam mimpi, atau kamu melihat sesuatu yang mengingatkanmu padanya, itu bukan lagi kebetulan biasa. Itu adalah pesan,
entah dari pikiran bawah sadar, dari alam, dari energi, atau bahkan dari takdir yang sedang berusaha berbicara kepadamu. Dalam pandangan spiritual dan energi, tidak ada hal yang terjadi hanya karena. Semuanya terhubung dalam jejaring sebab akibat yang halus. Pikiran yang terus tertuju pada seseorang bisa saja menjadi sinyal bahwa kamu belum benar-benar selesai secara emosional dengannya, atau bahwa dia masih memiliki tempat di dalam hatimu yang belum kamu pahami sepenuhnya. Bisa juga ini adalah cara semesta mengingatkanmu akan pelajaran, makna, atau kehadiran yang belum kamu sadari pentingnya. Jadi, apakah ini hanya kebetulan, atau sebenarnya alam sedang mengarahkanmu untuk mengenali sesuatu dalam dirimu? 7. Menurut teori sinkronisitas Carl Jung. Carl Jung seorang psikolog terkemuka, memperkenalkan konsep sinkronisitas, yakni peristiwa-peristiwa yang tampak kebetulan namun sebenarnya saling terhubung oleh makna, bukan sebab akibat. Dalam konteks ini, ketika kamu terus memikirkan seseorang dan tiba-tiba melihat namanya, mendengar lagu yang mengingatkanmu padanya, atau bahkan bermimpi tentangnya, Carl Jung tidak akan menyebutnya sebagai kebetulan. Ia menyebutnya sebagai sinkronisitas, sebuah pertanda bahwa alam bawah sadarmu sedang bekerja sejajar dengan realitas di luar dirimu. Pikiran yang terus tertuju padanya bisa menjadi bagian dari proses ini. Ada sesuatu di dalam dirimu, entah kenangan, emosi, atau hubungan batin yang menarik momen-momen tertentu ke dalam hidupmu. Mungkin kamu sedang berada dalam fase hidup di mana pelajaran dari hubungan itu masih relevan. Atau mungkin orang itu menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar, entah itu tentang kehilangan, harapan, atau cinta yang belum selesai. Carl Jung percaya bahwa sinkronisitas menunjukkan bahwa hidup ini lebih dari sekedar logika. Ada kecerdasan yang lebih tinggi, yang menyusun pengalaman dan pertemuan, bukan secara kebetulan, tetapi secara bermakna. Jadi saat kamu terus memikirkannya, lalu realitas seperti ikut menjawab pikiranmu, mungkin itu bukan hanya karena kamu merindukannya, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai, dan semesta sedang membantumu menyadarinya. Itulah tadi beberapa teori yang dapat menjelaskan mengapa kamu terus kepikiran seseorang. Jika kamu merasa ada yang kurang dalam penjelasannya, mungkin bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.